Saya perhatikan bahwa orang ingin tahu sebetulnya apa di belakang hiruk-pikuk atau ketidakjelasan ini. Jadi itu menunjukkan bahwa birokrasi itu udah dipolitisir. Artinya politik ada di belakang birokrasi. Hal yang secara administratif biasa, soal surat, ad interim, yang mungkin sekali memang diperlukan karena ada kebutuhan untuk keresmian surat menyurat. Tapi orang anggap bahwa ya kalau soal keresmian apa urgensinya tuh kalau cuma pergi sebentar, kalau kan bisa saling telepon segala macam. Jadi di belakang ini semua semacam apa yang biasa disebut kremlinologi itu. Jadi kasakusuk di kremlinologi kita tahu itu dulu istilah yang dipakai untuk membaca between the line politik di dalam istana Kremlin, karena surat menyurat Partai Komunis kadang-kadang mesti dibaca secara hati-hati oleh analis Barat. Ya, itu. Karena itu ada kode-kode yang Soviet dulu ya, zaman Soviet ya. Ya. Yes, era Soviet. Sekarang itu berlaku bukan di Kremlin tapi berlaku di istana negara tuh. Jadi seolah-olah di istana itu ada dua arus yang betul-betul letterlek, artinya arus yang pers bisa percaya dan arus yang pers nggak percaya, sehingga pers harus berupaya baca between the line itu apa sebetulnya soal ini. Itu yang menyebabkan dia sampai sekarang orang masih bicarakan. Jadi itu pertanda bahwa kasakusuk di istana itu berlangsung terus. Dan kasakusuk itu artinya politisasi, nggak ada soal lain. Apalagi nama Tito itu, karena dianggap Tito punya potensi untuk power building. Mahfud MD juga masuk di dalam urusan itu karena juga dianggap ya Mahfud adalah orang yang kehadirannya semacam dipaksakan di kabinet karena ada janji-janji politik yang lalu, dan lalu orang hubungkan lagi bahwa Pak Mahfud ingin tahu secara persis apa dia berkuasa apa enggak, kan itu yang orang mau tahu kan. Di permainan ini sebetulnya adalah imbas dari kremlinologi sebelum pilpres itu, pada waktu sebelum kabinet dibentuk. Jadi itulah yang terjadi. Ya, kalau memang betul seperti yang disampaikan ingin dikesankan oleh pemerintah bahwa ini hanya soal administrasi biasa gitu, mengapa kemudian muncul kelihatannya terkesan mereka panik gitu ya? Bagaimana kemudian staf khusus Menteri Dalam Negeri menyalahkan sekjen dan sebagainya, mengapa surat itu sampai bocor dan sebagainya? Ini kan menambah seru nih spekulasi-spekulasi, rumor maupun gosipnya kan? Kan mestinya dalam keadaan gosip begini mesti ada satu otoritas yang putuskan aja di tingkat, ya mestinya presiden bilang ya udah saya udah tahu isunya, itu berhenti itu. Tapi ini kan yang ngomong ini sekretaris Kemendagri, terus mungkin sendiri konferensi pers diam-diam. Jadi seolah-olah ada saluran bawah tanah, informasi bawah tanah yang saling ditukar tambah sebelum pers membaca apa yang sebetulnya terjadi. Ini yang saya sering sebut double layer dari public opinion yang justru memperburuk pencerahan istana. Kan publik ingin tahu melalui pers apa sebetulnya yang ingin dipesankan, sehingga kasakusuk itu jalan terus. Mungkin sekali kantor Kemendagri berupaya untuk menyelesaikan itu jangan jadi masalah politik, sehingga secara administratif diterangkan bahwa udah dicabut karena ini cuma problem administrasi. Tapi kelihatannya kantor Menko Polhukam justru membuat analisis yang di luar yang normal tadi, di luar administrasi, dan ini dibocorkan ke pers, sehingga pers sebetulnya belum puas dengan keterangan Kemendagri itu. Jadi kita sebetulnya lagi nonton dua pemancing yang ingin menangkap ikan yang sama itu. Jadi kan orang kalau mancing itu umpan itu dibuat untuk menarik ikan. Ikan nggak tahu, seolah ikan merasa bahwa ini makanan empuk, padahal di dalam umpan ada pancing. Jadi umpan selalu disembunyikan di dalam pancing. Itu nggak ada soal. Kalau pemancingnya satu, ikannya satu. Ini ikannya satu, pemancingnya dua tuh. Jadi si ikan terpaksa milih nih. Yang mana yang ada mata pancing, yang mana yang sekedar cuma umpan. Begitu kira-kira. Kita sih nonton aja. Coba kita ikutin
logika dan pertanyaan-pertanyaan publik ya, Bung Rocky. Pertama, ini yang saya ajukan pertama ada, kalau memang perginya seperti dijelaskan oleh Kemendagri bahwa dia di luar jam kerja, katakanlah itu hari Sabtu dan Minggu, gitu. Mengapa kemudian harus ada surat penunjukan sebagai Menteri Dalam Negeri ad interim? Itu pertanyaan yang pertama. Silakan coba Anda analisis soal ini, pertanyaan pertama ini. Ya. Ya, mungkin sekali semua orang tahu bahwa ya ada agenda yang memang sengaja dibuat di hari libur gitu, sehingga orang mau nguntip. Ini jangan-jangan justru pada hari libur ada kebijakan yang decisive yang mesti dibuat. Jadi itu ada kecurigaan pertama tuh. Kalau hari libur kenapa ada urusan dinas? Kira-kira begitu tuh. Ya. Tapi sebaliknya orang menganggap bahwa ini bukan soal hari libur, tapi soal apa sih yang mau diurus. Sebetulnya problemnya bukan pada hari libur. Yang lebih penting orang ingin tahu agendanya Pak Tito itu apa. Kan akhirnya timbul semacam kecurigaan tuh. Justru karena hari libur orang atau pemancing yang sana ingin tahu apa sebetulnya yang mau dikerjain. Nah ini sekali lagi menunjukkan istana itu menyimpan politik Kremlin, itu saling curiga tuh. Dan keterangan administrasi pasti tidak akan memuaskan wartawan, tidak akan memuaskan publik. Karena itu ada keterangan yang kakusu. Sampai sekarang itu jadi semacam battlefield dari public opinion. Kita nggak tahu maaf lagi senyum-senyum, atau dia justru lagi cemberut sampai dengan jam segini karena isunya masih terus burning isu yang menyala terus tuh. Ya. Gitu. Ya, tapi kan menjadi menarik kan kalau penjelasan Castorius Sinaga, staf khususnya Menteri Dalam Negeri, bahwa dia diundang oleh pemerintah Singapura, tidak disebut oleh siapa. Tapi kalau memang urusan kenegaraan, mengapa mesti dilakukan pada hari akhir pekan juga, gitu loh, itu yang jadi agak aneh juga. Gimana itu, Bung Rocky? Jadi makin dijelaskan orang malah makin nggak percaya. Ini. Ya, karena yang menjelaskan Castorius tuh. Ya. Oke. Kan mestinya ada tahapan penjelasan. Beritahu dulu sesuatu tentang undangan itu di dalam bentuk yang tidak langsung. Jadi dikatakan aja ya ada pertemuan yang di luar agenda, tetapi karena ini sedikit urgen, maka Pak Tito pergi. Kalau begitu kan lebih enak tuh cara mengucapkannya. Jadi sembunyikan dulu soalnya, bukan langsung membantah itu. Jadi ini buruknya public opinion atau buruknya para staf ahli atau staf khusus atau juru bicara kementerian, sehingga berbohong pun nggak bisa sempurna. Oke, karena ini lucu, memang agak menarik. Satu, pertanyaan orang tadi, mengapa kalau urusan kenegaraan pada hari libur. Kedua, kalau betul seperti dikatakan oleh Casto bahwa ada 3 urusan setidaknya yang akan diurus Pak Tito di Singapura. Satu, soal kerjasama penanggulangan COVID. Kedua, soal keamanan regional. Ketiga, kemudian soal investasi. Nah, ini 3 bidang ini kan nggak ada urusannya dengan Menteri Dalam Negeri, dan selama ini soal COVID juga bukan urusannya Menteri Dalam Negeri kan gitu. Jadi wajar kalau kemudian orang, ini bener dong bro kalau ngasih penjelasan gitu kira-kira. Kan kita lihat dia pre-ex sebelum ini bahwa kita punya potensi untuk kan free dan semua isu karena dia Menteri Dalam Negeri, dia tahu data COVID, dia tahu tentang pangan politik pilkada di daerah-daerah tuh. Jadi kumpulan pengetahuan orang tentang Tito menimbulkan kecurigaan tambahan kenapa Tito pergi pada hari libur, apa yang mau dilakukan di situ tuh. Nah Tito itu secara organisatoris ada di bawah pengamatan Pak Mahfud kan. Jadi itu hierarkinya begitu, tapi itu hierarki administrasi. Tentu saja Pak Tito sebagai menteri teknis hanya melapor untuk hal-hal yang sifatnya yang laporan administratif. Dia tetap melapor pada presiden dalam soal penugasan resmi pekerjaannya itu. Jadi karena tiga titik sumber informasi, apakah presiden memang menugaskan Pak Tito? Apakah Menteri Polhukam memperoleh informasi administratif tentang kepergian itu? Apakah Menteri Polhukam juga diberitahu oleh presiden atau Menteri Polhukam tahu Tito pergi lalu melapor pada presiden? Jadi
ini yang betul-betul kremlinologi. Ada arus bawah yang kita nggak tahu arahnya kemana. Tiba-tiba semua juru bicara membuat blunder terus karena nggak mau diselesaikan secara satu kalimat. Ya kalau gampangnya konferensi pers saja sama-sama ngasih tahu supaya publik berhenti dengan spekulasi itu. Tapi nggak mungkin itu diambil karena masing-masing lagi mancing. Jadi ini soalnya kan nggak bisa pindah danau untuk mancing kan, atau pindah laut kan, di kapal sama dan alat pancingnya sama. Saya merasa gembira aja sebetulnya karena ujungnya kan pasti akan atau disamarkan ujungnya atau nanti dianggap oke, kita sama-sama tahu ya. Nanti akan ada peristiwa baru mungkin nanti malam yang akan menutupi lagi kekacauan koordinasi informasi di dalam kabinet. Itu saya cuma mau mengamati soal itu tuh sambil menduga-duga. Ya, karena ini apa ada WA-WAan khusus antara Tito dan Mahfud. Ya, karena ini sudah menyangkut negara lain, kan ini biasanya nanti pasti akan, apalagi kalau ini memang ada sesuatu di balik itu, wartawan-wartawan asing yang pangkal di Singapura mungkin akan dalam waktu sekejap akan memberikan informasi apakah betul memang ada pertemuan semacam itu. Kalau sampai tidak betul itu kan juga menimbulkan skandal baru gitu. Kita bisa duga-duga, Bung Rocky. Nanti beberapa jam lagi itu akan ada berita kan di Asia Times misalnya atau apa namanya Straits Times Asia atau South ya apa namanya South China Morning Post segala macam tuh. Ya. Tapi saya tetap ingin balik pada satu keadaan yang orang makin curiga bahwa memang nggak ada koordinasi, bahwa memang ada saling rebut-merebut pengaruh tuh, bahwa memang presiden tidak bisa lagi mengendalikan keadaan, tidak bisa mengatur pembagian tugas. Jadi itu yang terjadi. Jadi kita rumuskan aja secara gampang bahwa keadaan di istana itu betul-betul tanpa koordinasi. Dan semua menteri berupaya untuk ambil keuntungan dari keadaan inkoordinasi ini. Untuk apa? Ya untuk gain politik, karena semua tahu bahwa dalam 1 minggu ke depan pasti akan ada pemburukan. Sinyal yang diucapkan oleh Sri Mulyani terus-menerus dianggap sebagai bahaya ekonomi. Pencitraan buruk dari Pertamina terus membuat masyarakat gelisah terhadap keadaan. Jadi semua ini sebenarnya menandakan, memberi sinyal bahwa di gorong-gorong itu ada perebutan pengaruh. Di gorong-gorong, nah yang terbaca di atas gorong-gorong itu adalah kenikmatan spekulasi pers. Oke, ya. Tapi mengapa kemudian masyarakat menjadi seperti Anda tadi juga menyatakan jadi tertarik, bahkan gitu saya menangkap itu menjadi persoalan yang sangat ramai diperbincangkan. Mengapa sih soal-soal begini begitu menarik perhatian publik? Karena publik ingin secara langsung lihat 2 menteri itu berkelahi sebetulnya kan. Karena itu jadi semacam pikiran menunggu ada bukan mengirim sinyal di antara menteri ini, Pak Mahfud dan Pak Tito, sehingga mainan baru di WA Group. Jadi orang sebetulnya nunggu aja ini, ayo dong, tampil sama-sama dong, biar ketahuan sebetulnya motifnya apa, motifnya Tito, apa motifnya Mahfud. Tapi seluruh keadaan ini memperlihatkan bahwa presiden akhirnya kayak orang yang membiarkan semua terjadi dan nggak mau ikut campur tuh. Jadi sekaligus peristiwa ini mau memperlihatkan bahwa presiden memang tidak punya akses. Jadi presiden sebetulnya tidak punya kemampuan untuk memakai aksesnya sehingga publik percaya bahwa tidak ada perebutan pengaruh di antara 2 menteri itu tuh, Menteri Mahfud dan Menteri Tito. Saya bandingkan misalnya kasakusuk di Jepang dalam 1 minggu ini tentang apakah Perdana Menteri Abe akan mengundurkan diri atau enggak, itu adalah kasakusuk setelah orang tahu posisi dari Perdana Menteri Abe itu. Jadi ya biasa aja kasakusuk antara pers, tapi orang tahu bahwa nggak ada yang disembunyikan karena ini soal penyakit gitu. Jadi di kita di sini justru ketiadaan kejelasan itu menghasilkan kegembiraan publik untuk menonton kasakusuk. Jadi kasakusuk di Jepang itu untuk memperoleh kepastian pergantian Abe. Di sini justru
kasakusuk itu dipakai untuk menutupi problem-problem esensial dalam kabinet. Nah, kalau Perdana Menteri Abe berhenti ini, ada orang yang tidak mampu secara otak, secara akal, tapi nggak mau mundur kan. Itu juga yang menimbulkan kasakusuk sebetulnya tuh. Jadi sekali lagi manajemen informasi politik istana itu memburuk karena tidak ada keterus-terangan. Tentunya kalau AB jelas dokter periksa Anda punya problem dalam intestin, dalam sistem pencernaan, maka Anda sebaiknya mengundurkan diri itu. Kira-kira begitu kan, AB bertanya apa saya mundur apa enggak, terus saya terangkan bahwa ya sakitnya tuh serius, sebaiknya mundur. Dulu saya terangkan bahwa di dalam kabinet itu mulai terjadi politik saling amputasi itu. Entah dalam upaya untuk memastikan kedekatan dengan presiden, atau dalam upaya menghalangi orang lain mendekati presiden. Jadi publik akhirnya mengambil kesimpulan bahwa persaingan opini publik di antara dua menteri, dalam kasus ini Tito dan Mahfud, itu adalah upaya untuk memastikan bahwa ruang kedekatan dengan presiden harus eksklusif dimiliki oleh seorang menteri dan yang lain tidak boleh terlalu dekat. Demikian sebaliknya, yang lain menganggap bahwa harus dihalangi kedekatan dengan presiden agar supaya perhitungan politik jangka panjang ke depan itu mulai ditentukan sejak sekarang. Jadi opsi-opsi itu yang menimbulkan ketidakjujuran di dalam membuat informasi. Itu khas politik kasakusuk ala Kremlin di zaman perang dingin dulu tuh. Oke. Jadi bagi publik sekarang sebaiknya apa yang harus menyikapinya, Bung Rocky? Saya kira publik nggak ingin ada penyelesaian dari sensasi ini. Publik ingin tunggu supaya ketegangan ini makin lama makin besar tuh. Kan aneh kan, publik sebetulnya nggak bisa lagi dibilang ya udahlah jangan dipersoalkan lagi, ini hanya cuma soal teknis administrasi. Tapi bagi publik, ayo lagi terus ngomong, minta lagi supaya. Jadi publik ingin supaya pers mempraktekkan politik konfrontasi atau mengadu domba sebetulnya keadaan ini di antara dua pemain politik. Nah, sekali lagi kesimpulan saya adalah bahwa di dalam sistem yang teratur, dalam birokrasi yang Weberian, nggak ada politisasi itu. Jadi yang menteri bekerja berdasarkan tupoksi, nggak akan diganggu oleh menteri yang lain, dan aparatnya juga nggak akan saling membocorkan surat menyurat antara mereka tuh. Jadi kalau ada membocorkan surat menyurat, artinya dua menteri ini memang sedang bermain politik. Dan itu langsung atau tidak, disuruh atau tidak, aparatnya bekerja untuk mempengaruhi opini publik sebetulnya. Ya. Menyalahgunakan kekuasaan atau menyalahgunakan waktu luang, apalagi kalau menyalahgunakan waktu luang. Dan menteri yang ini ingin seolah-olah memperbaiki supaya dapat poin baru dari presiden. Kira-kira begitu kan? Karena dua-duanya takut melapor pada presiden. Jadi melalui jaringan gorong-gorong, dua pihak berupaya memberitahu presiden, yang sana lagi berbuat sesuatu loh, bocorin ya, yang sana balik lagi. Enggak begitu. Itu sebetulnya yang terjadi. Publik lebih suka menonton apa yang ada di belakang layar. Baik. Itu kasakusuk. Ya. Kalau gitu kita tunggu saja dan kita tonton saja bagaimana perkembangan selanjutnya, Bung Rocky ya. Ya, perkembangan yang bagian kasakusuk aja itu yang paling menarik itu. Semua yang obscene selalu menarik itu. Ya, baik. Di belakang layar jauh lebih menarik daripada yang tampil di depan layar. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Baik.